Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Weni Wulan Safitri dari Prodi Sosiologi Universitas Maritim Raja Ali Haji. Saya di sini ingin berdiskusi serta sharing-sharing bersama ibu-ibu yang ada di sini mengenai kejadian bencana yang terjadi di Desa Mantang Besar. Nah, saya ingin bertanya, apakah di sini pernah terjadi bencana? Pernah Bu, terjadi bencana banjir air laut. Di tahun berapa ya Bu kejadian itu terjadi? Tahun 2018 Bu. Bu, maaf, setahu saya kejadian itu di tahun 2016. Ya, benar kata Ibu Puja. Kejadian itu terjadi pada tahun 2016, bukan pada tahun 2018, Bu. Baiklah ibu-ibu, saya mohon untuk bertenang sebentar. Berarti kejadian tersebut pada tahun 2016. Nah, bagaimana sih Bu keadaan yang terjadi di Desa Mantang Besar yang ibu-ibu rasakan? Izin menjawab Bu. Kejadian bencana itu ada beberapa perabotan-perabotan rumah yang hanyut, bahkan ada juga yang rusak Bu. Saya ingin menambahkan, Bu. Baiklah Ibu Fani, silakan jika ingin menambahkan. Saat terjadinya bencana di rumah saya, selain perabotan yang hanyut dan rusak, juga pakaian dan makanan terendam air, Bu. Baiklah ibu-ibu, jadi bagaimana keadaan masyarakat di desa kalian? Apakah pemerintah siap siaga menyiapkan tempat dan kebutuhan masyarakatnya? Pemerintah pernah membantu, Bu. Tapi hanya membantu dengan memberikan sembako kepada masyarakat yang terkena musibah. Tidaklah. Pemerintah tidak hanya memberikan sembako, tetapi menyiapkan posko untuk masyarakat mengungsi di sana, Bu. Bukannya itu untuk petugasnya saja ya? Bu, pemerintah memang menyediakan posko untuk masyarakat yang benar-benar rumahnya terkena banjir. Walaupun ada juga nggak bisa menempati posko karena alhamdulillah rumahnya masih aman, belum terlalu parah, Bu. Mohon maaf, izin berbicara Ibu-ibu. Jadi banjir di Desa Mantang ini itu memang benar terjadi di tahun 2016. Nah, pada saat itu banyak sekali warga yang mengalami kerugian, mulai dari perabotannya yang rusak, pakaian dan makanannya pun juga terendam banjir. Pemerintah pun mereka siaga memberikan bantuan kepada masyarakat dan juga mereka memberikan posko bantuan. Namun itu hanya untuk warga yang benar-benar rumahnya terendam habis saja. Untuk warga yang rumahnya masih bisa ditinggali, itu tidak disediakan posko. Tapi penyediaan posko juga sebenarnya masih kurang, Bu. Setahu saya sih begitu. Oh, baiklah ibu-ibu. Berarti intinya pemerintah ada menyediakan posko untuk masyarakat yang terkena banjir. Ya, walaupun nggak semuanya bisa menepatinya. Lalu Bu, apakah petugas-petugas ada yang turun seperti TNI, polisi, Basarnas atau petugas-petugas lainnya? Atau hanya dari Basarnas saja, Bu? Kalau untuk petugas, tahu saya ada Bu, seperti TNI, polisi, Basarnas, ada turun. Mereka turun untuk membantu kami yang terkena musibah ini, Bu. Dan mereka pun menyarankan kami untuk mengungsi di posko. Sebenarnya bukan hanya TNI, polisi, dan Basarnas saja, bahkan dari organisasi mahasiswa Kecamatan Mantang ada juga mereka membantu untuk mengungsi, Bu. Iya Bu, pemerintah hanya memberikan bantuan aja Bu. Tak ada Bu orang-orang pejabat turun langsung. Paling dia punya bawah-bawahan. Dia aja Bu yang datang nengok keadaan kami ni. Kalau untuk pejabat tinggi langsung mana ada Bu? Iya Bu, mana ada orang-orang itu. Paling bawahan-bawahannya aja yang datang. Iya, benar Bu. Baiklah ibu-ibu, sudah jangan dilanjut lagi ya perdebatannya. Mungkin benar apa yang dikatakan Ibu Mela, bahwasanya pemerintah itu ada kesibukan lainnya yang lebih penting. Jadi, makanya mereka menurunkan anggota-anggotanya. Nah, baik kita lanjutkan lagi pembahasannya ya ibu-ibu. Nah, berarti pada saat banjir tersebut, di sekolah daerah Mantang Besar juga terkena banjir ya Bu. Dan anak-anaknya bagaimana ya Bu? Apakah mereka tetap belajar di sekolah atau mereka diliburkan atau mereka belajar di posko? Dan
ada guru datang di posko. Ibu Sasa diam saja dari tadi. Saya ingin bertanya dengan Ibu Sasa. Bagaimana menurut Ibu Sasa terkait pertanyaan saya? Kalau sekolah tidak terkena banjir, Bu, tetapi anak-anak tetap diliburkan karena ada sebagian rumah anak terkena banjir. Jadi baju-baju dan buku-bukunya terendam air laut, Ibu. Oh, baiklah ibu-ibu. Jadi, yang dapat saya tarik kesimpulannya dari permasalahan di Desa Matan Besar ini bahwa pernah terjadi banjir besar di tahun 2016 dan banyak masyarakat yang mengalami kerugian serta kurangnya penyediaan posko bagi korban yang terdampak. Benar begitu ibu-ibu? Iya benar Bu. Benar sekali, Bu. Baiklah ibu-ibu, terima kasih atas kerjasamanya. Semoga masyarakat Matan Besar bisa menjaga kekompakan selalu dan tetap siaga dalam menjaga desanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Weni Wulan Savitri dari Universitas Maritim Raja Ali Haji, Prodi Sosiologi. Saya di sini ingin berdiskusi serta sharing-sharing bersama ibu-ibu yang ada di sini mengenai kejadian bencana yang terjadi di Desa Matan Besar. Nah, saya ingin bertanya, apakah di Desa Matan Besar pernah terjadi bencana? Pernah Bu, terjadi bencana angin puting beliung. Di tahun berapa ya Bu kejadian itu terjadi? Seingat saya bencana itu terjadi pada tahun 2018 Bu. Baik Ibu, saya ingin bertanya lagi. Bagaimana keadaan Desa Matan Besar saat terjadi bencana angin puting beliung? Nah, itu ada beberapa rumah-rumah yang rusak, ada beberapa warung juga yang rusak, dan sebagian Pulau Mentang ini dipenuhi sampah-sampah yang berserakan, Bu. Itu akibat angin puting beliung. Iya, Bu, benar apa yang dikatakan Bu Mela. Keadaan Desa Matan Besar saat terjadinya angin puting beliung sangat berantakan. Apakah saat terjadinya bencana angin puting beliung, apakah pemerintah ada turun melihat dan membantu dalam menyediakan tempat dan kebutuhan masyarakatnya yang terkena musibah angin puting beliung? Mohon maaf, izin menjawab Bu. Kalau untuk turun langsung, pemerintah tidak ada yang turun. Setahu saya itu hanya anggota bawahannya saja. Tapi kalau untuk membantu menyediakan tempat dan kebutuhan masyarakat, itu ada Bu. Iya, benar. Pemerintah tidak pernah turun langsung melihat keadaan kami. Pemerintah hanya menyuruh anggota-anggota bawahannya saja yang turun. Mungkin pemerintah juga ada kesibukan yang lebih penting, jadi mereka tidak bisa turun langsung. Mereka hanya memerintahkan anggota bawahannya saja. Baik ibu-ibu, sudah jangan dilanjutkan lagi ya perdebatannya. Mungkin benar apa yang dikatakan Ibu Mela, bahwasanya pemerintah mempunyai kepentingan yang tidak bisa ditinggalkan. Nah, baik ibu-ibu, kita lanjutkan lagi ya pembahasannya ya ibu-ibu. Tadi kan pemerintah membantu dengan menyediakan tempat dan memberikan sembako untuk kebutuhan masyarakatnya yang terkena musibah. Apakah pemerintah ada membantu dalam mengatasi permasalahan rumah-rumah dan warung-warung yang rusak akibat angin puting beliung? Gak ada Bu, masyarakat yang rumah dan warungnya rusak akibat angin puting beliung, mereka memperbaikinya dengan uangnya sendiri. Mohon maaf Bu, izin menyanggah. Apa yang dikatakan Ibu Vivi bukan tidak ada Bu, tapi ada. Pemerintah membantu memperbaiki rumah dan warung yang rusak, tapi membutuhkan waktu yang cukup lama karena pemerintah banyak mengurus data-data masyarakat yang rumah dan warungnya rusak saja. Jadi untuk masyarakatnya harap bersabar. Mohon bertenang ibu-ibu, menurut saya benar apa yang dikatakan Ibu Mela. Pemerintah ada membantu dalam memperbaiki rumah-rumah dan warung-warung yang rusak. Tetapi pemerintah membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengurusi permasalahan ini. Saya ingin bertanya,
Tadi kan Ibu Vivi ada bilang kalau saat terjadi bencana, angin puting beliung di Desa Mantang Besar dipenuhi banyak sampah-sampah yang berserakan. Apakah masyarakat yang membersihkan atau petugas kebersihan yang membersihkannya? Kami membersihkan dengan bergotong royong. Ada masyarakat, ada petugas sampah, dan ada anggota bawahan pemerintah. Begitu, Bu. Ya, benar apa yang dikatakan Bu Mela. Kami bekerja sama untuk membersihkan Desa Mantang Besar yang dipenuhi oleh sampah-sampah. Wah, luar biasa ya ibu-ibu dengan kekompakan masyarakat Desa Mantang Besar serta petugas kebersihan dan anggota-anggota pemerintah sudah bekerja sama membersihkan sampah-sampah yang ada di Desa Mantang Besar. Oh iya ibu-ibu, dengan pernah terjadinya bencana tersebut, apakah ibu-ibu sudah tahu apa yang dilakukan ibu-ibu saat terjadinya bencana angin puting beliung? Ibu-ibu tuh harus ngapain sih? Saya dengan keluarga saya langsung keluar dari rumah saat terjadinya angin puting beliung. Maaf, bukannya kita sebaiknya di rumah, Bu, saat ada angin puting beliung. Kalau saya dengan keluarga saya, kami tuh segera masuk ke dalam rumah, tutup dan kunci seluruh pintu dan jendela. Baiklah ibu-ibu, mohon bertenang sebentar perdebatan ini ya. Menurut saya, benar apa yang dikatakan Ibu Mela. Kalau ada angin puting beliung, sebaiknya di dalam rumah saja dan mengunci semua pintu dan semua jendela. Baiklah ibu-ibu, saya ingin memberikan ibu-ibu gambaran sebelum dan setelah terjadinya bencana angin puting beliung. Ibu-ibu itu harus ngapain sih sebelum bencana? Mengingat puting beliung itu sulit diprediksi, maka ada baiknya ibu-ibu mempersiapkan diri sejak awal dengan cara membangun rumah atau bangunan yang kokoh dan tahan terhadap tebarnya angin dengan kekuatan yang cukup tinggi. Dan ibu-ibu harus tahu tanda-tanda alam yang bisa menunjukkan akan terjadinya angin puting beliung. Misalnya, udara terasa panas dan langit terlihat mendung hingga sore hari. Saat terjadinya bencana angin puting beliung, ibu-ibu harus lakukan yang pertama. Ibu-ibu harus membawa masuk barang-barang yang ada di luar ke dalam agar tidak terbang tersapu angin. Jika sudah, segera masukkan ke dalam rumah. Tutup dan kunci seluruh pintu dan jendela. Lalu, matikan semua aliran listrik untuk mencegah terjadinya konslet yang bisa memicu kebakaran. Kemudian, apabila ibu-ibu terlihat ada potensi yang terjadi petir, segera jongkok dan bungkukkan badan ibu-ibu ke lutut sembari kedua tangan mendekap lutut atau kaki. Jangan bertiarap di atas tanah. Bagi yang berada di luar rumah, agar menghindari bangunan yang tinggi, tiang listrik, papan reklamen, pohon, sebab semuanya bisa roboh ketika dihantam angin dan bukan tempat berlindung yang baik. Apabila ibu-ibu sedang dalam perjalanan, sebisanya mungkin berhenti dan mencari tempat berlindung yang aman. Baiklah ibu-ibu, masalah bencana angin puting beliung sudah selesai. Apakah di Desa Mantang Besar cuma terjadi bencana angin puting beliung saja, Bu? Tidak, Bu, ada musim hujan yang berturut-turut membuat mesin PLN di Desa Mantang Besar rusak. Akibatnya banjir Mantang Besar menjadi gelap beberapa hari. Ya, benar sekali, Bu, apa yang dikatakan Ibu Vivi. Dengan rusaknya mesin PLN akibat hujan yang berturut-turut di desa kami menjadi gelap ini, yang seharusnya lampu itu hidup 24 jam, sekarang petugas PLN membagikan penghidupan listrik secara bergiliran. Misalnya gini, Bu, di Desa Mantang Besar hidup jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Di Desa Mantang Lama hidup jam 4 sore sampai jam 12 malam, dan seterusnya seperti itu sampai benar-benar keadaan mesin
listrik normal kembali, begitu Bu. Wah, sampai seperti itu ya ibu-ibu. Apakah dengan rusaknya mesin PLN, pemerintah membantu dalam memperbaiki mesin tersebut? Setahu saya tidak ada, cuma petugas-petugas PLN-nya saja yang memperbaiki mesin PLN tersebut. Mohon maaf ya Ibu Vivi, bukannya saya ingin membela pemerintah, tapi yang saya melihat bahwasannya pemerintah mengikut sertakan membantu dalam memperbaiki mesin PLN kita. Bahkan mereka membantu dalam berbentuk uang untuk membeli alat-alat mesin yang rusak. Baiklah ibu-ibu, jangan berdebat lagi. Saya mohon untuk bertenang sebentar ya. Mungkin Ibu Vivi tidak melihat pemerintah turun langsung dalam membantu memperbaiki mesin PLN di Desa Matambesar. Benar Bu, saya tidak melihat langsung. Terima kasih Bu Mela atas informasinya. Baik, siap sama-sama Ibu Vivi. Baiklah ibu-ibu, saya ingin bertanya kepada ibu-ibu, apakah ibu-ibu tahu apakah pemerintah dan pekerja PLN ada mengatasi solusi agar tidak terjadinya hujan masuk di dalam ruangan mesin PLN tersebut, agar mesin tersebut tidak rusak lagi terkena air hujan? Saya tahu Bu, pemerintah membuat tempat baru yang lebih tinggi untuk mesin PLN bertujuan agar air hujan tidak masuk dan mesin tidak rusak lagi Bu, begitu. Baiklah ibu-ibu, yang saya dapat simpulkan, terjadinya angin puting beliung dan musim hujan yang terus-menerus, pemerintah ada ikut berpartisipasi dalam membantu. Terima kasih ibu-ibu atas waktu dan kerjasamanya. Semoga kejadian tersebut tidak terjadi lagi, dan semoga masyarakat Mantang selalu kompak dan menjaga kelestarian di Desa Matambesar.